ciptaan manusia, para malaikat itu kan protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa Engkau menciptakan manusia? Bukankah mereka itu juga telah membuat kerusakan pada waktu yang lalu? Dijawab oleh Tuhan, saya lebih tahu ketimbang kamu. Ini kan satu persoalan, bahwa memang watak manusia itu adalah rusak. Ini satu sisi. Sehingga ketika Tuhan itu menciptakan manusia, itu sebagai khalifah fil ardi. Kalau khalifah itu, kalau pemahaman di dalam tafsir itu adalah wahwa sayyidun fil qaum. Berarti tuan, berarti sebagai maharaja di alam. Berarti maharaja berarti dia punya otoritas untuk mengelola alam dan sebagainya. Nah, ini kan ternyata juga pemahaman saat ini kan juga tergerus. Sehingga ya masyarakat kita tidak menerapkan itu. Ini kalau kita melihat dari maqasidul Quran, bahwa kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran dan kenapa Muhammad itu diutus untuk menyampaikannya. Karena salah satu dasarnya adalah Al-Quran itu li'al-insan wal-ahsaniyah, untuk manusia dan kemanusiaan. Selama orang itu memahami Al-Quran, betul pemahaman yang sangat terbuka, maka dia pasti akan menjadi seorang Quran. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bapak tadi, misalkan kenapa sih ketika di masyarakat desa, ketika ada orang non-muslim masuk di mayoritas muslim di desa itu menjadi heboh, atau bahkan kenapa sih kira-kira anjing itu kok menjadi suatu hal yang menakutkan gitu. Karena kesadaran beragama di masyarakat itu belum betul-betul mendalam. Terus yang berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya pandangan Al-Quran tentang masalah iklim? Ya banyak sekali. Ayat-ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali. Tujuannya apa? Yaitu untuk kemanusiaan dan kemanusiaan. Persoalannya adalah kita, orang yang hidup pada saat ini, tidak memperhatikan itu. Contoh misalkan begini, bagaimanakah isu-isu perubahan iklim itu menjadi concern di dalam tradisi pemikiran Islam, di dalam fikih mazhab 4, terutama misalkan di dalam ada satu konsep di dalam fikih Maliki. Itu ada yang namanya satu doro'e. Jadi mencegah itu lebih baik ketimbang mengobati atau menyelesaikan persoalan. Nah, pada waktu masa Imam Malik, kira-kira pada awal abad kedua Hijriah, ini kan sudah terjadi kerusakan itu. Tidak hanya kerusakan alam, tapi juga kerusakan manusia. Secara teori, munculnya suatu teori Imam Malik ini kan juga tidak berangkat dari satu titik nol. Jadi ada satu doro'e. Jadi mencegah itu lebih baik. Berarti apa? Berarti sudah ada satu fenomena kerusakan. Dan banyak lagi kira-kira kalau kita sebutkan itu di dalam tradisi Islam itu sudah jadi konsep. Tadi misalkan dalam fikih toharo, itu juga disebutkan, tidak hanya di dalam fikih ubudiyah, fikih ibadah, tapi juga di dalam fikih muamalah. Atau di dalam bahasa yang lebih lugas adalah para ulama, para sarjana kita itu pernah menunjukkan namanya maqasidus syariah. Itu ada satu klausul yang menjadi duriyatul khomsah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa itu hifdzun nasl? Hifdzun nasl itu menjaga keturunan.